Supervisor Darni Syafiq dengan NIM 147251024 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya Syahra Nabila Kuskia Syafiq dengan NIM 147251061 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Nadia Sari dengan NIM 123251125 dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Setia Galang Putra Satika dengan NIM 162251084 dari Fakultas Teknologi Manajemen Multidisiplin. Jadi, produk yang kami bawakan yaitu salad wrap yang bernama Wrap and Roll dengan tagline yaitu Healthy Inside and Eco Outside. Artinya, kami tidak hanya menyajikan makanan yang sehat tetapi juga ramah lingkungan. Jadi, kenapa kami membawakan produk ini? Karena berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, itu 96,7% penduduk Indonesia belum memenuhi kebutuhan sayur dan buah harian. Artinya, ini merupakan peluang besar bagi kami untuk menghadirkan makanan yang bergizi, yang praktis, dan juga mudah dijangkau. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, itu cenderung memilih makan makanan yang instan. Ditambah lagi, belum tentu makan makanan yang instan dan cepat saji itu tinggi nutrisi. Selain itu, banyak sekali rumah makan yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sehingga itu tidak ramah lingkungan, dan di Indonesia sendiri itu masalah sampah masih menjadi masalah yang besar bagi negara. Nah, Wrap and Roll ini hadir untuk memberikan solusi terkait makanan sehat, praktis, dan juga kemasan yang ramah lingkungan. Produk ini tentunya juga mendukung SDGs, khususnya SDGs Zero Hunger, Good Health and Well-being, serta Responsible Consumption and Production. Jadi, kami tidak hanya menjual makanan, tetapi juga gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Dari sisi key partner, kami bekerja sama dengan minimarket untuk membeli bahan yang segar dan juga berkualitas. Lalu kami juga bekerja sama dengan kurir lokal untuk melakukan pesan antar. Nah, aktivitas utama kami meliputi pengembangan produk salad wrap, pengadaan kemasan yang ramah lingkungan, quality control, serta pemasaran secara offline maupun online. Sumber daya kami juga sederhana, yaitu dengan maksimalkan tim yang ada, serta memanfaatkan alat yang kami miliki sehingga bisa menekan biaya operasional. Nilai utama yang kami tawarkan adalah produk yang sehat, praktis, transparan, gizi dengan QR code, harga terjangkau, dan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, hubungan dengan pelanggan dapat kami jalin melalui survei pasar, tester gratis, feedback, dan juga promosi. Target utama kami yaitu mahasiswa Universitas Airlangga, dosen, tenaga pendidik, dan juga kami membuka peluang untuk masyarakat umum membeli produk kami melalui media sosial yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Saluran distribusi mencakup Instagram dengan konten promosi, testimoni, penjualan secara langsung, dan juga melalui WhatsApp. Struktur biaya kami terdiri dari biaya tetap, seperti marketing, sumber daya manusia, dan juga terdapat biaya variabel seperti bahan baku dan juga transportasi. Pendapatan utama kami berasal dari penjualan secara offline di kampus, biasanya di depan perpustakaan kampus B, dan juga penjualan secara offline melalui Instagram dan juga WhatsApp. Dengan model ini, kami yakin bahwa Wrap and Roll dapat tumbuh sebagai produk yang sehat dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi branding dan channel distribusi. Strategi branding yang kami lakukan yaitu produk kami memiliki keunggulan yaitu packaging yang ramah lingkungan serta terdapat QR code yang menyajikan gizi pada salad kita. Selanjutnya yaitu pada channel distribusi yang kami lakukan yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Selanjutnya, untuk pemasaran digital yang kami lakukan, yaitu kami menggunakan platform WhatsApp serta Instagram yang kami gunakan untuk mempromosikan salad kami. Dan kami juga melakukan penjualan via pre-order menggunakan WhatsApp. Evaluasi yang pertama yaitu kualitas saus wijen sangrai. Pada tahap awal produksi, saus wijen sangrai memiliki tekstur yang terlalu kental, sehingga menyulitkan proses pengolesan dan membuat distribusi rasa pada sayuran menjadi tidak merata. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan sedikit cairan serta menyesuaikan durasi sangrai sehingga saus menjadi lebih encer, mudah dioleskan, dan menghasilkan rasa yang lebih stabil pada setiap porsi. Yang kedua, konsistensi komposisi menu pada produksi awal. Terdapat varian ukuran, sayuran, dan jumlah ayam yang tidak seragam, sehingga beberapa produk terasa lebih padat atau justru terlalu ringan. Sebagai perbaikan, standar takaran diterapkan untuk setiap bahan agar ukuran porsi menjadi lebih konsisten dan memberikan tekstur yang seimbang dalam setiap berat. Yang ketiga, penyesuaian porsi berdasarkan permintaan konsumen. Berbagai permintaan konsumen seperti pilihan tanpa ayam atau dengan pengurangan sayur menyebabkan perubahan rasa yang cukup signifikan. Untuk strategi penjualan kita, yang pertama penerapan harga yang fleksibel. Harga dasar ditetapkan pada 15.000 untuk varian lengkap dengan penyesuaian menjadi 13.000 jika konsumen memilih tanpa ayam, serta penurunan tambahan sebesar 1.000 untuk pengurangan jenis sayuran tertentu. Yang kedua yaitu penonjolan keunikan saus homemade.
Saus wijen sangrai buatan sendiri dijadikan nilai jual utama karena memberikan cita rasa khas dan membedakan produk dari kompetitor. Yang ketiga, fokus pada efisiensi menu. Strategi mempertahankan satu menu inti tanpa menambah varian baru, membantu menjaga efisiensi produksi, konsistensi rasa, dan stabilitas kualitas. Dan selanjutnya, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Produk dikemas menggunakan bahan ramah lingkungan untuk menonjolkan komitmen terhadap keberlanjutan. Lalu, ada penyediaan QR informasi gizi. Setiap kemasan dilengkapi QR code yang memuat informasi gizi dan bahan yang digunakan. Lalu, selanjutnya ada penekanan pada konsep makanan sehat. Karakter produk yang terdiri dari sayuran segar, prot rendah lemak, dan saus tanpa bahan olahan berat diposisikan sebagai pilihan makanan praktis namun tetap sehat. Strategi ini menargetkan konsumen yang mencari alternatif makanan ringan, bergizi, dan mendukung gaya hidup aktif. Lalu yang terakhir, promosi melalui media sosial. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk memperkenalkan produk kami melalui unggahan foto, video, sikatan proses pembuatan, serta konten edukatif tentang manfaat makanan sehat. Selanjutnya, refleksi dan pelajaran yang kami dapat. Pertama adalah menjalankan usaha tidak hanya soal produksi, tetapi memahami kebutuhan konsumen. Dan juga kedua, pentingnya standarisasi, manajemen waktu, dan kontrol kualitas dalam menjaga konsistensi produk. Dan yang ketiga adalah tantangan praktik mengajarkan cara menjaga rasa, porsi, dan kualitas pelayanan. Dan yang keempat adalah media sosial efektif meningkatkan minat beli melalui visual, konten konsisten, dan pesan yang jelas. Dan yang kelima, identitas merek diperkuat lewat kemasan ramah lingkungan dan manfaat kesehatan. Dan yang keenam adalah pembelajaran memberikan gambaran utuh tentang bagaimana usaha kecil dapat berkembang secara berkelanjutan. Lalu ada strategi selanjutnya, yaitu yang pertama adalah standarisasi proses produksi. Kami akan menetapkan prosedur produksi yang konsisten untuk memastikan kualitas produk tetap sama di setiap batch. Dan yang kedua adalah penguatan identitas produk sehat dan ramah lingkungan, di mana kami akan menonjolkan bahan alami dan praktik produksi berkelanjutan untuk membangun citra produk yang lebih dipercaya konsumen. Dan yang terakhir adalah perluasan kanal promosi dan distribusi, yaitu kami akan menambah media promosi serta memperluas jual agar produk lebih mudah ditemukan oleh berbagai segmen pasar. Baiklah, kami telah melakukan penjualan selama 6 minggu dan kemudian kami memiliki pengeluaran biaya tetap yaitu sebesar Rp21.000 dan kami menjual pada minggu pertama yaitu sebanyak 19 produk dengan pemasukan sebesar Rp285.000 dan laba Rp74.000. Kemudian pada minggu kedua kami menjual sebanyak 25 produk dengan pemasukan sebesar Rp375.000 dan laba Rp88.670. Kemudian pada minggu ketiga kami menjual sebanyak 10 produk dengan pemasukan sebesar Rp150.000 dan laba Rp20.900. Kemudian pada minggu keempat, kami menjual 8 produk dengan pemasukan sebesar Rp120.000 dan laba Rp15.000. Pada minggu kelima, kami menjual 15 produk dan mendapatkan pemasukan sebesar Rp225.000 dengan laba Rp46.350. Kemudian pada minggu keenam, kami menjual sebanyak 12 produk dengan pemasukan sebesar Rp150.000 dan laba Rp36.250. Jadi selama 6 minggu, total pendapatan kami adalah sebesar Rp101.335.000 dengan pengeluaran sebesar Rp152.840 yang telah dihitung dengan biaya tetap Rp21.000. Berdasarkan perhitungan ini, kami mendapatkan laba sebesar Rp252.160.